Langit cerah dengan sinar matahari yang benderang. Teriknya panas seperti menyengat para makhluk yang berada di bumi. Namun angin sepoi yang berhembus ternyata mampu memberikan kesegaran bagi mereka yang menikmati teriknya panas itu. Di Witana Istana Majapahit telah penuh sesak oleh mereka yang menghadiri Paseban Agung dan sepertinya sebentar lagi akan digelar. Para pemimpin negeri bawahan cukup terkejut Paseban Agung digelar tepat tengah hari, apalagi dengan seluruh utusan negeri bawahan yang juga menghadiri Paseban. Mereka yang datang hanya mengetahui bahwa Paseban itu khusus dalam pelantikan Mahapatih Majapahit yang baru. Telah hadir petinggi Majapahit termasuk para Rakrian, Demung, Rangga, Kanuruhan, Temenggung, para patih negeri bawahan, hingga 2 Darmadiaksa beserta ke-7 pembantunya. Di balai-balai persegi 4 duduk dengan tatapan lembut Mahapatih Majapahit Arya Tadah. Setingkat di bawahnya duduk Patih Daha Gajah Mada duduk tertunduk. Begitu banyak suara yang didengarnya, tentunya menyebut-nyebut namanya. Suasana yang sebelumnya sedikit ramai seketika terhenti dalam keheningan menyeruak ketika dengan lantang suara pengawal istana menyerukan kedatangan Dyah Tribuawana, Ratu Majapahit. Dengan Angun disertai suaminya Raden Cakradara. Kemudian disusul di belakangnya Dyah Wiyat dan Raden Kudamerta dan terakhir 2 dayang-dayang yang membawa sesirihan di dalam tatakan yang besar. Mereka yang hadir di Paseban Agung segera berdiri dengan tangan bersedekap, wajah tertunduk. Sang Ratu Majapahit kemudian berdiri di balai persegi 6 dengan beralaskan kain sutra, serta pernik berlian menghiasi. Serentak suara menggema, salam hormat pada Sri Ratu Wilwatikta, panjang umur bahagia sepanjang usia di bawah lindungan Hyang Batara Agung. Terimalah bakti kami, salam persembahan pada Sri Ratu Wilwatikta. Dyah Tribuawana tersenyum, diedarkannya pandangan ke segenap penjuru. Wajah yang tertunduk dengan tangan bersedegap jelas terlihat di mata Ratu Majapahit itu. Terima kasih, silakan duduk dan semoga Hyang Batara Agung memberikan keselamatan pada kita semua, sehingga rakyat dapat hidup dengan sentosa, jawab Dyah Tribuawana. Agak jauh di sudut Witana, Arya Kamandanu bersama Jambu Nada duduk bersila menghadiri Paseban Agung. Bagi Jambu Nada ini adalah kedua kalinya mengikuti Paseban Agung. Pertama ketika Dyah Tribuawana naik tahta. Saat itu sebuah anugerah bagi pemuda itu dapat menyaksikan langsung upacara pelantikan yang sebelumnya didahului upacara pernikahan agung. Decak kagum mengisi pemikirannya. Sebagaimana yang pernah diceritakan ayahnya, begitu hikmat setiap orang yang menghadiri Paseban Agung. Seperti sebuah mimpi, pemuda itu kini benar-benar dapat menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para abdi menyembah dan menyampaikan salam serta mendengarkan sesorohan Ratu Wilwatikta. Paseban Agung yang digelar hari itu cukup berbeda, di mana panji dan seluruh ciri khas kebesaran Wilwatikta diperlihatkan. Bahkan Gong Kiai Kalagemat juga nampak bersanding bersama palunya. Gong itu sebagaimana diketahui Jambu Nada sebagai penyemangat prajurit dalam melaksanakan tugas di medan perang, seperti yang disaksikan Jambu Nada di Sadeng. Dengan jelas Jambu Nada dapat mendengar Ratu Majapahit itu mulai memberikan seseorang-ohannya. Seperti yang telah direncanakan upacara pelantikan Mahapati yang baru akan segera dimulai. Penuh seksama Jambu Nada mendengarkan setiap kata yang keluar dari suara Dyah Tribuawana. Punggawa Majapahit yang aku banggakan, setelah melalui berbagai pendapat dan persetujuan maka Majapahit akan menunjuk Paman Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit. Lantang dan jelas surah itu terdengar oleh para hadirin di Paseban Agung. Belum ada yang berani berucap.
Sementara itu Gajah Mada menunduk dalam. Lelaki gagah itu merasakan getaran hebat dalam aliran darahnya. Namanya telah dikumandangkan Dyah Tribuawana sebagai Mahapatih. Sebuah beban yang terasa menumbuk pundaknya. Namun sebagai kasatria beban yang sebagaimanapun akan dipikul. Dengan tekad dan kerja keras niscaya beban itu dapat berkurang sedikit demi sedikit. Walaupun sudah lama dia akan mengetahui namanya akan disebut di Paseban Agung itu, namun ketika Dyah Tribuawana menyebutnya saat itu benar-benar membuat hatinya bergidik. Sebelum pelantikan itu, Dyah Tribuawana memberikan kesempatan pada Mahapatih Arya Tadah memberikan seserohan sebagai pesan terakhirnya dalam menjabat Mahapatih Majapahit. Para hadirin mengetahui bagaimana keadaan lelaki renta itu, tapi sebuah pemandangan yang membuat mereka berdecak kagum. Mahapatih yang renta itu berdiri dengan gagah dan menebar senyum dengan pandangan lembut. Tapi tidak dengan rakembar. Lelaki dari Pamekehan itu memandang Mahapatih itu memang sudah renta dan tidak lagi mempunyai wibawa. Malahan disayangkannya Mahapatih renta itu memilih Gajah Mada sebagai penggantinya. Setelah menyampaikan pesan sekaligus meletakkan jabatannya, Arya Tadah turun dari balai-balai kemahapatihan dan duduk tersenyum di samping Gajah Mada. Orang tua itu menunduk dalam. Sebuah kelegaan terasa mengalir dalam darahnya. Senyuman kepuasan mengembang dari sudut bibirnya. Bertahun-tahun lamanya lelaki renta itu mendampingi Jayanegara menjalankan roda pemerintahan. Banyak pertikaian yang ikut membumbuinya dalam mengemban kemahapatihan. Pemberontakan Kuti dan Sadeng adalah dua peristiwa besar dalam kemahapatihan. Arya Tadah merasa orang yang menggantikan dirinya adalah sosok yang tepat tempat dia menitipkan cita-cita luhur demi kejayaan Majapahit. Gajah Mada dipersilakan berdiri dan mengenakan selempang kebesaran Mahapatih. Dengan berwibawa lelaki bertubuh kekar itu mengenakan kain dan menyongsong kerisnya dalam balik baju. Setelah itu lelaki dari suara lemah itu menebar pandangan di segenap penjuru. Matanya tajam menatap mereka yang hadir seakan meyakinkan mereka yang meragukan dirinya. Sebuah pemandangan yang membuat para hadirin terkejut bukan kepalang. Gajah Mada meloloskan keris dari warangkanya dengan tengadah lelaki itu berteriak lantang. Lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Suara itu menggema. Bagi siapapun yang mendengar di Paseban Agung itu bergidik dengan mulut terenggaga. Belum habis mereka digoncang rasa keterkejutan, kini yang terjadi lebih mencekam dan harus membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rasa itu benar-benar mencapai puncak ketegangan mereka yang menghadiri Paseban Agung. Alam yang tadinya panas di terik matahari, alam yang tadi terang benderang, alam yang tadinya memberikan ketenangan tiba-tiba seperti menerjemahkan kata-kata yang keluar dari lelaki bertubuh kekar itu. Langit berubah gelap, awan hitam menghalangi sang matahari diikuti petir yang sahut menyahut kemudian menyambar dan menghanguskan sebatang pohon kelapa di depan Witana. Disusul suara gemuruh guntur membahana. Berikutnya hujan begitu deras membasahi permukaan bumi.